Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, dijawab. Oke, jadi pada video kali ini kita dari kelompok 3 Balai Tugas PPKN akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, kita dari kelompok 3 itu akan membahas masalah tentang pengibaran bendera One Piece ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke hal panas ya, alangkah baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Azhar Gendra Taufik, absen 23. Saya Nafal Sabuka, absen 23. Saya Nafasat Heri Mawardi, absen 26. Nama saya Rizky Muhammad Bilal, absen 31. Waktu orang kita putri absen 6. Oke, jadi kamu jadi ada latar belakang ceritanya. Jadi menjelang peringatan HUT kemerdekaan ke-80, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang karya Eiichiro Oda di sejumlah rumah dan kendaraan. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Nah, pertanyaan pertama tuh ditanyakan, jelaskan kaitan antara sila ketiga pasal undang-undang pasal 27 ayat 3 dan pasal 32. Nah, jawabannya yang sudah kita jawab itu yang sudah kita jawab itu yakni memiliki bunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna menumbuhkan rasa kebangsaan, menjaga persatuan dan kesatuan, dan terakhir mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Sila ketiga tersebut memiliki kaitan dengan pasal 27 ayat 3 serta pasal 32, di mana memiliki bunyi yang berbeda namun makna yang serupa, yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Makna tersebut mewajibkan semua warga negara menjadi satu untuk membela tanah air. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kalian tentang fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang hari kemerdekaan? Apa sudah sejalan dengan semangat nasionalisme? Jawaban yang sudah kita diskusikan adalah kami berpikir bahwa aksi tersebut tidak memiliki dampak yang fatal dan memiliki tujuan untuk memprotes ketidakadilan yang dialami masyarakat. Mereka mengatakan bahwa pihak pemerintah itu tidak adil. Namun dari perspektif kami semua, kami tidak memiliki masalah dengan aksi tersebut. Namun karena aksi tersebut dilaksanakan menjelang hari kemerdekaan yang berkesan bahwa pengibaran bendera One Piece ingin menggantikan bendera Indonesia, padahal mereka tidak memiliki niat untuk menggantikan bendera Indonesia dan juga tetap mencintai tanah airnya, tetap perjuangannya, tapi ingin menuntut keadilan kepada pihak pemerintah. Terus selanjutnya ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah pengibaran bendera One Piece menyalahi aturan pengibaran bendera? Berikan dasar hukum pengibaran bendera merah putih dan bendera lainnya. Jadi jawabannya sudah kami buat, yaitu adalah menurut pasal 7 ayat 3 Undang-Undang 24 2009, bendera merah putih wajib dikibarkan di setiap acara peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi pokoknya setiap tahun atau setiap Indonesia itu ulang tahun. Peraturan ini menyebutkan bahwa semua warga negara yang memiliki hak penggunaan properti seperti rumah, gedung, atau kantor wajib mengibarkan bendera di Hari Kemerdekaan Indonesia. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa mengibarkan bendera One Piece dalam rangka Hari Kemerdekaan merupakan aksi yang melanggar salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Lalu lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana pendapat kalian tentang budaya asing yang semakin mengisi nilai nasionalisme di kalangan remaja? Bagaimana upaya untuk membentuk jati diri bangsa Indonesia? Jawaban yang sudah didiskusikan itu perkara terkait budaya asing yang mengkikis nilai nasionalisme dalam kalangan remaja menurut kami merupakan hal yang sungguh memperhatikan. Upaya yang kita sebagai pelajar sekaligus remaja Indonesia untuk tetap
membentuk dan memelihara jati diri bangsa Indonesia. Contohnya, mendalami, mempertahankan, serta menerapkan aspek-aspek kebudayaan asli Indonesia untuk memelihara kebudayaan Indonesia yang turun-menurun. Pertanyaan kelima, berikan solusi dan sikap kalian menyikapi fenomena bendera One Piece di bawah bendera Indonesia agar tidak terjadi degradasi nasionalisme. Jawaban yang sudah kita diskusikan yaitu cara kami menyikapi pengibaran bendera One Piece, yakni menerima karena tidak membahayakan ataupun merugikan satu pihak akan hal tersebut merupakan cara mengekspresikan diri. Solusinya, sebagai warga negara Indonesia, tetap harus meneruskan dan mempertahankan perjuangan para pahlawan dan mencintai tanah air kita. Contohnya, mengutamakan bendera negara Indonesia untuk dikibarkan dan menjadikan bendera One Piece sebagai atribut saja, bukan pengganti bendera Indonesia. Jadi itu saja yang telah kami ulas, yaitu tentang penggunaan bendera One Piece pada menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia HUT RI yang ke-80. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Kami ucapkan maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.